Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Melani Wabula, NIM B1D1198086, mata kuliah Kimia Klinik 2, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megariski Makassar. Nah, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pankreas. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pankreas, jadi ada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, mengetahui definisi pankreas, kedua, mengetahui fungsi endokrin, ketiga, mengetahui fungsi eksokrin, keempat, mengetahui pemeriksaannya, kelima, mengetahui metode pemeriksaan, keenam, mengetahui cara kerja fotometer, yang ketujuh, yakni interpretasi hasil pemeriksaan. Nah, kita masuk ke definisi pankreas. Nah, ini gambaran anatomi pankreas ya, teman-teman. Nah, pankreas merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan manusia. Jadi, pankreas ini merupakan salah satu organ dari sistem pencernaan. Nah, secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah untuk memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah anatomi pankreas sendiri. Ada hati, kandung empedu, pankreas, perut, saluran pankreas. Kemudian, jadi pankreas ini anatominya yakni terletak di rongga abdomen atau rongga perut. Kemudian bentuknya, teman-teman bisa lihat di sini, bentuknya pankreas ini merupai kris ya, teman-teman, merupai kris, di mana dia memanjang dari bagian tengah rongga perut ke sisi perut sebelah kiri. Nah, ini secara umum, jadi panjang sekitar 6 inci ya, pankreasnya panjangnya sekitar 6 inci ya, ini ukuran dewasa. Kemudian dekat dengan usus halus, jadi pankreas dekat dengan usus halus, tepat di bawah lambung, jadi pankreas tepatnya di bawah lambung. Jadi pankreas ini merupakan dari organ pencernaan, bagian dari organ pencernaan, dan pankreas dekat di hati. Hati itu merupakan pabrik kimia terbesar dalam tubuh. Jadi dia dekat dengan hati. Kemudian pankreas memiliki saluran seperti ranting pohon. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah saluran seperti ranting pohonnya. Ini teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini saluran ini fungsinya untuk meneruskan semua kelenjar pankreas, baik itu enzim, hormon, ion lainnya, nanti yang dimasukkan ke usus halus atau duodenum dicampur dengan makanan, nanti yang akan meneruskannya. Kemudian pankreas itu memiliki dua buah sel. Yang pertama ada sel alfa, ini kita akan berkaitan dengan eksokrin. Kemudian ada sel beta, akan berkaitan dengan endokrin. Nah, ini dia tadi, fungsi endokrin. Nah, jadi kelenjar endokrin yaitu organ yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki duktus atau pembuluh atau saluran, sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi kelenjar endokrin ini dia menghasilkan hormon. Nah, apa sih hormon-hormonnya? Nah, contoh hormon yang diproduksi dari sel beta yakni kelenjar tiroid, ada kelenjar adrenal, kelenjar ovarium, testis, pankreas, dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsi endokrin ini menghasilkan hormon. Nah, jadi fungsi endokrin ini menghasilkan hormon. Yang pertama, sel beta melalui area pulau Langerhans memproduksi hormon insulin dengan jumlah paling banyak 70%. Fungsi insulin membantu proses metabolisme glukosa menjadi energi. Nah, jadi hormon insulin ini diproduksi oleh jadi hormon insulin ini dia diproduksi tepatnya di sel-sel pulau Langerhans ya. Jadi namanya Pulau Langerhans. Ya, teman-teman, di Pulau Langerhans. Ini adalah fungsi dari fungsi endokrin. Nah, jadi insulin tadi bercampur dengan karbohidrat yang kita konsumsi dari makanan dan minuman, masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus halus bagian atas duodenum, kemudian bercampur dengan hormon insulin. Nah, jadi tubuh kita ini mendeteksi secara otomatis apabila ada karbohidrat masuk. Jadi di dalam usus halus itu
kemudian masuk ke dalam saluran pankreas. Nah, di dalam saluran pankreas ini terdapat hormon insulin masuk ke dalam usus halus dan ada karbohidrat di situ. Nah, kemudian akan diserap oleh usus halus, kemudian dia akan ke hati dan kemudian akan terbentuk glukosa yang akan diedarkan ke seluruh tubuhnya. Jadi nanti ini menghasilkan glukosa yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada sel alfa, yakni sekitar 20%, jadinya sekitar 20% menghasilkan hormon glukagon. Nah, kemudian ada sel beta, sekitar 5-10% menghasilkan hormon somatostatin. Nah, jadi ini adalah merupakan fungsi endokrin, menghasilkan hormon ini ya. Ada sel alfa, sel beta. Nah, kemudian kita masuk fungsi eksokrina. Jadi fungsi eksokrin ini dia memproduksi beberapa enzim untuk membantu proses pencernaan seperti protein, karbohidrat, lemak, dan zat-zat lainnya oleh sel alfa pankreas. Nah, jadi kalau tadi endokrin dia ada diproduksi oleh sel beta, maka fungsi eksokrin ini dia diproduksi oleh sel alfa pankreas. Nah, jadi fungsi eksokrin ini dia menghasilkan enzim. Nah, enzim yang membantu proses pencernaannya nih, jadi enzimnya berupa bikarbonat, amilase, tripsin, lipase, dan ribonuklease. Nah, kita masuk ke fungsi eksokrin menghasilkan enzim. Nah, yang pertama itu ada enzim bikarbonat. Ini diproduksi untuk menurunkan keasaman di usus halus. Nah, jadi bikarbonat ini fungsinya sebagai penetralisir asam, yakni asam yang diproduksi oleh asam lambung. Nah, kemudian nanti dia masuk ke usus halus bagian atas duodenum. Ini seluruh makanan atau bolus ya, itu makanan campur asam lambung tadi itu ini masih bersifat asam kan, tadi asam. Nah, nanti enzim bikarbonat ini yang akan menetralisir asam lambung, atau fungsi dari bikarbonat ini menurunkan kadar asam sehingga jadi netral atau sedikit basa. Jadi agar usus halus juga tidak mudah rusak karena sifat lambung yang asam. Nah, kemudian yang kedua adalah enzim amilase yang ini diproduksi untuk memecah polisakarida dalam makanan di usus halus. Jadi enzim amilase ini memecah polisakarida dan juga glikogen menjadi gula. Nah, jadi seluruh karbohidrat maupun glikogen yang kita konsumsi dapat dari makanan dan minuman tadi itu nanti dipecah menjadi gula oleh enzim amilase yang akan diproduksi di kelenjar pankreas. Nah, kemudian yang ketiga tripsin. Nah, ini diproduksi untuk kemudian jadi asam amino. Nah, tripsin ini sebuah enzim yang fungsinya untuk pencernaan protein, di mana jadi pertama itu dipecah oleh lambung jadi asam amino, dan tadi kemudian masuk ke usus halus bagian atas duodenum, kemudian dibantu lagi pemecahannya oleh enzim tripsin, jadi nanti di sini komplit pemecahannya ya, jadi komplit pemecahan proteinnya. Nah, setelah itu diserap ke usus halus, kemudian masuk ke dalam hati, kemudian masuk juga ke usus halus bagian tengah, yakni jejunum, kemudian nanti akan diteruskan ke hati lagi, seperti itu. Nah, kemudian lipase, yakni lipase diproduksi untuk proses pencernaan lipid atau lemak. Jadi lipase ini membantu proses lipid atau lemak dalam pencernaan. Nah, jadi lipase ini membantu pencernaan lemak atau lipid ya, jadi dari makanan dan minuman yang berlemak tadi kita konsumsi masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian masuk ke dalam usus halus bagian atas atau duodenum. Nanti kelenjar pankreas mengeluarkan enzim lipase yang itu untuk mencerna lipid dan lemak. Kemudian yang terakhir itu adalah ribonuklease, diproduksi untuk memecah molekul-molekul RNA. Jadi sebuah enzim yang membantu pencernaan molekul RNA baik itu dari protein maupun karbohidrat yang bersifat RNA. Ya, itu dibantu oleh enzim ribonuklease. Oke, teman-teman. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan laboratorium, kita ambil enzim amilase. Jadi pemeriksaan laboratorium enzim amilase. Yang pertama adalah pre-analitik, yakni sebelum kita melakukan, seperti kita menyiapkan spesimen.
Nah, di sini ada dua jenis spesimen, ada serum, kemudian ada plasma heparin. Kemudian cara pengambilannya bisa darah kapiler, kemudian bisa darah vena. Kemudian untuk cara penyimpanannya, jadi untuk selama 1 hari itu maka digunakan suhu agar stabil, maka suhunya 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Kemudian untuk waktu 7 hari itu agar dia stabil, maka kita menggunakan suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Dan untuk waktu 2 bulan sampai 1 tahun, ketika penyimpanannya itu stabil, maka kita menggunakan suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk analitiknya, ya ini ada metode dan prinsip. Jadi kita menggunakan metode reaksi enzimatik EPS G7, di mana ini merupakan standar WHO atau IFCC. Nah, bisa teman-teman lihat ini prinsipnya seperti ini. Teman-teman bisa baca. Nah, kemudian yang kedua, ini kita menggunakan metode colorimetric enzimatik atau CNPG3 blockade substrat. Ini yang banyak digunakan pada saat ini. Jadi metode colorimetric enzimatik ini banyak digunakan saat ini. Nah, teman-teman bisa lihat prinsipnya. Ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke pasca analitik untuk pemeriksaan laboratorium enzim amilase. Nah, ini nilai rujukannya. Ini rujukannya, jadi metode enzimatik, usia dan jenis kelamin baru lahir 5-65 konvensional, faktor konversi 0,017, kemudian satuan internasional, dan teman-teman lihat ini rujukannya di sini untuk pasca analitiknya. Nah, kemudian kita masuk ke metode pemeriksaan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan 2 metode. Yang pertama ada metode reaksi enzimatik, PS G7, di mana ini merupakan standar WHO atau IFCC untuk pemeriksaan laboratorium enzim amilase. Kemudian kita menggunakan yang kedua, yakni adalah metode colorimetric enzimatik CNP3, CNPG3, blockade substrat. Nah, ini yang banyak digunakan saat ini. Jadi kalau metode colorimetric enzimatik ini merupakan metode yang banyak digunakan saat ini. Nah, kemudian kita masuk ke definisi fotometer. Ada fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Ini ya, merupakan fotometer ini. Merupakan alat fotometer di mana untuk mengukur intensitas cahaya yang akan ditransmisikan atau diabsorpsi. Ini ya fotometer alatnya. Ada kelebihan dan kekurangannya juga, teman-teman bisa baca di sini. Jadi salah satunya ada hasilnya lebih akurat, kemudian kekurangannya ini dia membutuhkan waktu yang lama untuk tes ini, kemudian harganya juga mahal. Untuk kelebihannya teman-teman bisa baca di sini dari 1 sampai 6, kemudian kekurangannya juga dari 1 sampai 6. Kemudian kita masuk ke cara kerja fotometer. Nah, bagaimana sih cara kerja fotometer? Nah, yang pertama, kita pipet ke dalam tabung sebanyak 20 mikroliter serum, kemudian ditambahkan 1000 mikroliter larutan reaksi, kemudian itu nanti kita homogenkan, kita campur menjadi homogen. Nah, selanjutnya kita inkubasi selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit, nanti dibaca pada fotometer Klinikon 4010 atau Microlab 300 dengan program kinetik K20 atau K60 pada panjang gelombang 405 nanometer. Ya, teman-teman, untuk cara kerja fotometer. Nah, kemudian untuk interpretasi hasilnya, ini ada interpretasi hasilnya. Jadi, peningkatan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut. Kemudian yang kedua, untuk interpretasi hasilnya tadi pada pemeriksaan laboratorium enzim amilase, ini penurunan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut yang sudah pulih, hepatitis, sirosis hati, atau keracunan kehamilan. Ya, interpretasi hasilnya. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, ini adalah kesimpulan dari tadi kita panjang lebar. Nah, pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Jadi, pankreas ini merupakan salah satu organ sistem pencernaan pada manusia. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya ada 2 di sini, ada sistem endokrin dan sistem eksokrin. Nah, sistem endokrin yang diproduksi oleh
sel beta, ya ini menghasilkan hormon-hormon untuk membantu proses pencernaan. Sementara untuk sistem eksokrin yang diproduksi oleh sel alfa yang akan menghasilkan enzim-enzim untuk membantu proses pencernaan. Jadi bedanya kalau sistem endokrin dia menghasilkan hormon, maka sistem eksokrin dia menghasilkan enzim-enzim. Mana untuk membantu, keduanya sama untuk membantu proses pencernaan. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan laboratorium enzim amilase dengan metode dua tadi ya. Yang pertama reaksi enzimatik EPSG7 dan metode kolorimetrik enzimatik CNP-G3 blokat substrat. Kemudian fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian. Jadi teman-teman yang saya sampaikan, saya Nur Melani Wabula. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.